Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan pastinya bahagia ya guys. Oke, balik lagi sama gua Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan seperti biasa guys, pagi-pagi ini hari Sabtu, jadi ramai banget orang pada olahraga, pada sepedaan. Cuma bedanya kalau orang lain pada sepedaan, gue pakai sepeda juga, tapi ada motornya guys. Ya, sambil jalan-jalan, yang pastinya pakai si ZX, si motor nagih, motor fenomenal ini. Ya, sambil kita ngobrol-ngobrol sesuatu guys. Gue ganti mode nih, gue jadi mode L. Mode F. Oke. Wait, mataharinya terik banget. Ada. Ntar gue ganti mode dulu guys. Gue butuh speed. Oke, KTRC nya 1. Oke. Dan sepi itu guys. Ya guys, jadi di sini gue mau ngobrol-ngobrol santai aja ya mengenai dunia permotoran pastinya guys. Ya gara-gara gue waktu itu kemarin lihat launching juga RS 660 gitu ya, lihat di YouTube. Tapi ya itu kan banyak ngebahas, intinya gini, banyak sekarang produsen motor-motor itu tren kedepannya itu lebih kayak ini motor itu harus bisa dipakai di everyday riding gitu loh, tapi lu tetap kelihatan tetap sporty gitu. Contoh aja misalkan kayak ZX25R gitu ya. Jadi ZX25R itu kalau lo lihat sendiri kan ya, ini jelas namanya adalah motor sport ya. Motor sport pastinya punya performa tinggi, punya segala seabrek fitur yang inilah, fitur untuk penunjangnya lah ya, fitur elektronik, ABS, traction control, quick shifter, dan kawan-kawan gitu. Bahkan fiturnya itu melebihi dari punyanya sih kakaknya sendiri gitu, kayak ZX6R atau mungkin ZX10R gitu guys. Nah, tapi bener-bener di pack di 250 cc, tapi dengan penambahan silinder, penambahan fitur, dan ergonominya pun juga nggak nyiksa. Jadi kalau lo mau pakai daily juga masih nyaman dan bisa gaya. Nah ini sama nih dengan Aprilia RS 660 ya. Jadi dia bikin motor, gue pikir kan ya motor Aprilia gitu ya, namanya juga Aprilia yang udah terkenal bikin RS V4 gitu kan, pasti kan ergonominya bakalan brutal lah gitu, bakalan super duper sporty gitu. Nah terus karena dia juga masuk ke kategori 600 yang ibaratnya di antara 2 silinder dan 4 silindernya lah gitu ibarat. Banyak yang bilang, oh kalau Aprilia RS 660 itu saingannya sama Ninja 650 atau enggak CBR 650R, bukan sama Kawasaki ZX6R atau R6 gitu, atau enggak CBR 600RR yang R-nya ada 2 gitu kan. Nah tapi
pada saat dilihat-lihat ini kok bingung. Ada yang bilang ini lawannya adalah ZX-6R, ada yang ini lawannya R6, tapi ada yang bilang oh ini kan masuk kategori Ninja 650 atau CBR 650R gitu ya. Ya masih banyak perbincangan dan perdebatan di masalah itu gitu guys. Jadi memang ternyata menurut gua trennya ini bakalan ke arah sana. Jadi motor sport ya gitu ya, orang-orang pengen tampil keren gitu, apalagi konsumennya semakin muda ya, pada muda-muda gitu kan. Jadi pengen motor yang punya penampilan kece, keren ya, motor sport lah gitu ya, tapi juga dengan harga yang mungkin lebih terjangkau ya. Mungkin ada yang dikurangin lah silindernya atau displacementnya atau kapasitas mesin gitu kan, untuk menghindari tax regulation atau pajak gitu. Atau nggak memang mengurangi kos harga produksi tapi tetap sporty lah gitu ya. Tapi dimasukkan segudang fitur elektronik, yang fitur elektroniknya itu tuh kalau kita bandingin sama the real motor sport gitu ya, kayak R6, ZX6R, CBR 600RR atau Suzuki GSX-R 600 gitu, itu lebih canggih dan bahkan bisa ngalahin yang kelas 1000 cc nya gitu. Ya contoh kayak Ninja ZX25R, lo bayangin dapat quick shifter up and down, dapat traction control 4 mode, 1 off pastinya, dapat power mode juga, throttle-nya pakai throttle by wire ya. Pokoknya serba kekinian lah. Terus 250 cc pertama yang pakai 4 silinder ya, karena dulunya pernah mati ya. Sebenarnya dulu udah ada di early 80s sampai inilah sampai late 2000 lah ya. Jadi udah pernah ada, cuman mati lah gitu, udah punah. Nah dihidupkan lagi, yang pertama ngidupin adalah ya ini Kawasaki ini ZX25R ini guys. Nah ke depan trennya tuh menurut gue bakalan ke situ gitu. Jadi ada motor sport ya, karena sekarang pembelinya, peminatnya itu kaum kaula muda kebanyakan gitu, yang ibaratnya dia pingin sesuatu yang keren tapi harganya pun juga make sense lah gitu. Jadi banyakan produsen sekarang bikin motor sport itu lebih affordable juga buat kaula muda, tapi juga nggak kalah fitur gitu. Apalagi kan konsumennya ini banyakan anak muda, pastinya seneng yang elektroniknya tuh super canggih lah gitu kan. Wah, gue masih dapat lampu hijau nggak nih? Merah-merah guys. Ya jadi menurut gua sih April RS 660 juga sama, dibikinnya mungkin dengan mindset seperti itu juga. Harganya bisa dibilang lebih murah daripada ZX6R atau R6 gitu ya, atau 600 cc yang lain. Ya sedikit lebih mahal daripada Ninja 650, lebih mahal daripada CBR 650R gitu kan. Tapi memang dijejali fitur yang luar biasa lengkap dan luar biasa canggih. Ya dan apa ya, apakah para customer itu juga sekarang udah semakin lebih dewasa kali ya. Jadi mungkin nggak mau posisi riding yang too sporty lah gitu, bisa dibilang terlalu menyiksa gitu. Jadi gue lihat reviewnya si RS660 itu posisi ergonominya itu, posisi duduk, posisi riding itu nggak terlalu nyiksa katanya gitu loh, masih enak lah dipakai daily gitu.
Gue liat di visor down, Bennett's bike itu dia bilang masih oke banget riding positionnya gitu. Jadi lo bisa, ibaratnya lo mungkin kalau lo beli track weapon gitu ya, lo mungkin beli R6 gitu atau ZX6R gitu, itu lebih masuk akal lah gitu. Tapi kalau dipakai buat di jalan, ya bisa jadi mungkin kurang begitu nyaman, kurang begitu enak, apalagi dengan jalan yang bumpy dan lain sebagainya. Ya tapi dengan adanya si Aprilia RS 660 ini, ibaratnya lo bisa dapat harga yang sport bike yang lebih murah lagi, tenaganya pun nggak kalah gitu guys. Ya gue nggak tahu ya, mungkin ke depan motor-motor aja udah punya teknologi yang seabrek gitu kan. Banyak sekarang generasi millennials yang apa ya, yang up to date lah sama teknologi kekinian gitu kan. Lo sekarang aja lihat perkembangannya, udah sekarang motor matic ya, motor matic udah punya traction control ya, contoh NMAX kan gitu, udah punya ABS nya pun udah dual channel sekarang kan, yang udah ibaratnya udah common lah, ABS dual channel gitu, depan belakang ABS. Kalau dulu kan masih zamannya CBS, combine brake system. Sekarang udah anti lock brake system. Udah semakin canggih, rek. Udah semakin hebat teknologinya. Udah gitu sekarang juga udah mulai pakai koneksi Bluetooth gitu kan. Ya, bahkan diimplementasi di kelas motor yang bukan motor yang paling tinggi gitu. Tapi diaplikasikan ke motor-motor yang udah di kelas bawahnya dulu, diimplementasiin teknologi tersebut gitu kan. Wah, dengan seabrek teknologi nanti ya apa ya, mungkin ke depan gitu kali. Nanti motor itu udah pakai LCD semua guys, udah canggih, layarnya udah full digitalnya udah bukan yang apa kayak gini lah, kayak monokrom gini, enggak. Udah bakalan ini banget lah, teknologi itu udah gila banget. Ayo kita fokus riding dulu nih. Seru juga ya.
Uhuhuhu. Oke, kita jalan agak jauh guys. Satu putaran lagi aja dah. Ya, tapi kalau nggak salah dulu itu ya teknologi disc brake aja itu udah wow, udah keren banget gitu. Gue lihat Satria yang baru itu, terus di iklannya tuh ada tulisan double disc brake. Itu aja keren guys. Itu menurut gue udah keren-keren abis gitu, udah keren banget lah gitu. Iya. Wah, dan sekarang disc brake ya, kalau nggak pakai disc brake bukan motor namanya kayaknya tuh ya. Ya bener-bener udah sangat-sangat canggih banget. Ya menurut gua aja ZX25R aja udah canggih banget guys. Lu bayangin, motor gua udah jarang lagi pencet kopling gitu. Udah jarang banget gua ngotak-ngatik macem-macem gitu kan. Ganti gigi nggak perlu kopling, semua indikator lengkap sekali ya. Ada traction control, power mode, throttle by wire system. Remnya juga bukan rem yang kaleng-kaleng gitu, bisa dibanggakan lah gitu remnya gitu, walaupun bukan Brembo gitu kan. Dapat monoblock kaliper. Suspensinya juga adjustable walaupun cuma belakang gitu. Dan teknologi-teknologi lainnya lah kayak Showa SFFBP, terus horizontal backlink gitu kan. Jadi udah sangat enak banget sih. Waduh, oke. Tapi remnya edan ini gila, ZX25R. Ya untuk sekarang, zaman sekarang motor sekarang mau canggih-canggih.
keyless lah ya, traction control, ABS, dual channel ABS-nya. Nah, terus layarnya juga udah mungkin menuju ke arah TFT ya, LCD TFT, bener-bener yang ada warnanya gitu kan. Semuanya serba digital lah pokoknya. Eranya udah beda lah, semuanya serba semuanya udah serba canggih. Guys, kita balik lagi menuju ke rumah. Udah jam 7.19 guys. Waduh, gue mau sarapan, terus juga jam 8 start kerja lagi guys. Sedih ya gue, jadi Sabtu Minggu nggak libur. Sabtu Minggu itu justru malah ini gue guys, hari pentolan gue itu. Kalau Sabtu Minggu gue tutup, waduh, lumayan opportunity cost-nya. Jadi maksudnya opportunity cost tuh berapa kesempatan yang gue buang gitu untuk meninggalkan sesuatu lah gitu ibaratnya. Ya karena kan gue pedagang gitu, rata-rata kan orang beli pada saat ya mereka lagi punya waktu lah gitu ibaratnya. Wah, tarik dulu nih. Ini narik banget di RPM tinggi. Guys, jalan pulang ke rumah, riding santuy. Oh, ada yang lawan arah nggak nih? Biasanya di sini banyak yang lawan arah nih.
Oke guys, ya udah kalau gitu udah mau sampai rumah gua. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like and comment guys. Oke guys, thank you banget yang udah nonton. See you next video. Wassalam.